Baik, masih suasana lebaran Pak Emil, namun kita dikejutkan juga dengan indeks harga saham gabungan yang sebetulnya sudah diprediksi akan tersungkur lebih dalam karena memang sepanjang pekan lalu di saat libur lebaran begitu ya, pasar perdagangan libur ini juga banyak sentimen-sentimen negatif yang datang dari global atau dari mancanegara. Apakah hal ini juga Anda lihat atau koreksi 9% yang sudah terjadi di pagi hari ini akan terus berlanjut ke arah atau ke posisi-posisi yang cukup dalam ke depannya? Silakan dengan jawaban Anda Pak Emil. Ya, awal pekan yang mungkin sulit ya bagi investor di pasar modal karena kita mungkin sudah libur cukup lama di saat pasar global sedang mengalami koreksi cukup dalam. Bahkan ada yang double digit ya, sudah ada yang minus 11, minus 14%. Ada juga yang relatif terbatas minusnya sejumlah negara Asia yang memiliki eksposur minim terhadap AS. Memang pasar Indonesia baru dibuka hari ini, berarti sudah masuk sekitar 6 hari setelah tarif resiprokal AS ditetapkan. Dan kita lihat minus 9% ini nampaknya sudah memang diekspektasikan oleh pasar ya. Karena di luar sana minusnya jauh lebih dalam dan ini baru mungkin tahap pertama ya karena kan bursa baru saja juga mengupdate trading halt mechanism di minus 8%. Maka nanti kita akan lihat setelah pasarnya dibuka ke depan nanti apakah masih akan turun atau tidak. Tapi dugaan kita masih akan ada sedikit panic selling, terutama karena trading halt ini tentu likuiditas cenderung terbatas ya. Jadi belum semua seller itu bisa keluar. Walaupun dalam jangka panjang kami tidak melihat bahwa koreksi ini akan berkepanjangan. Kenapa demikian? Karena memang secara global kita sudah lihat buktinya misalkan di Jepang. Indeks Jepang hari ini sudah positif 5% lebih karena Jepang nampaknya sudah mulai mendekat ke arah Presiden Trump dan kemudian siap untuk melakukan deal ya dalam berita terbaru bahkan Jepang diberikan akses prioritas. Maka ke depan menurut kami prospek IHSG, prospek pasar saham regional itu akan digantungkan pada negosiasi antara AS dengan masing-masing negara. Kita harapkan nanti siang Bapak Presiden akan mengumumkan respon Indonesia. Kita harapkan responnya lebih ke arah negosiasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jika responnya negosiasi, maka kami nilai IHSG masih punya peluang kuat untuk kembali bangkit ke depan. Oke, indeks harga saham gabungan Anda katakan akan melemah dalam jangka waktu yang pendek saja dan akan kembali menguat. Apakah dengan koreksi yang cukup dalam di hari ini atau di pagi hari ini justru memberikan kesempatan atau peluang bagi pasar begitu ya untuk mengkoleksi saham-saham yang mana justru terdiskon pada pagi hari ini Pak Emil? Ya, memang kita lihat ada peluang ya untuk bisa apa ya yang disebut sebagai buy on dip ya, karena jika penurunan terlalu dalam, ini sebagai gambaran ya, kalau kita melihat MSCI Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau EIDO itu minusnya sepanjang dampak dari tarif Trump ini minusnya sekitar 7%. Itu konsentrasinya lebih kepada big cap. Sedangkan kalau kita lihat pagi ini saja itu LQ45 kita sudah minus sekitar 11%. Maka kita sudah mulai melihat ini ada panic selling, tentu ada opportunity bagi yang memang ingin memanfaatkan timing dari market. Tapi untuk jangka panjang kita sebenarnya melihat secara fundamental AS ini bukan menjadi partner dagang yang paling penting. Memang penting, tapi bukan yang sangat menentukan arah ekonomi Indonesia, mungkin berbeda. Jadi respon pasar, kepanikan menurut kami wajar di hari-hari pertama, hari kedua mungkin masih akan ada dampak negatifnya. Bukan berarti kita akan langsung sarankan untuk agresif ya, mungkin kita bisa lihat kalau sudah terlalu depressed, apa yang disebut dengan market capitulation ya, fear-nya terlalu tinggi, disitulah menurut kita sudah mulai ada peluang. Tapi di saat ini lebih baik defensif dulu, kami sarankan kepada investor, terutama yang belum siap menghadapi volatilitas yang sangat tinggi. Oke, lebih baik untuk defensif terlebih dahulu begitu ya, untuk bagi para investor yang juga melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tertekan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat arus rupiah begitu ya juga sempat terjerembab cukup dalam atau koreksi cukup dalam saat libur lebaran kemarin. Apakah ini juga akan terus dilanjutkan dengan posisi-posisi pelemahan yang baru, Pak Emil? Iya, kalau kita lihat ramai di berita ya di sosial media, di media juga terkait dengan rupiah yang tembus level 17.200 itu pada dasarnya bukan rupiah secara spot fisik ya, melainkan adalah kontrak dari rupiah yang disebut dengan NDF (non-deliverable forward) yang diperdagangkan di luar negeri. Secara tradisional biasanya BI tidak masuk ke pasar luar negeri. BI hanya melakukan intervensi di pasar NDF domestik atau yang dikenal dengan DNDF dan juga pasar rupiah spot di dalam negeri. Namun kemarin karena dianggap sebagai extraordinary measures ya, ada event global, maka BI mengeluarkan statement dalam siaran pers RDG-nya kemarin itu bahwa BI sudah melakukan intervensi. Maka kita lihat rupiah
NDF di luar negeri dengan cepat menguat dari 17.300 ke arah 16.800 per pembukaan pagi ini. Nah, maka kita lihat ke depan selama BI masih menjaga dan juga tentunya cadangan devisa kita memadai dan kita lihat per bulan Maret lalu cadangan devisa kita masih cukup tebal. Menurut kami kita cukup optimis bahwa rupiah masih dapat dijaga oleh BI selama perang dagang ini tidak eskalasi menjadi perang yang lebih luas. Kalau misalkan kondisi seperti saat ini saja tidak berkembang lebih parah lagi, kami cukup optimis bahwa BI masih mampu menjaga rupiah tetap relatif stabil ya. Oke, baik. Dengan kebijakan tarif Trump, di mana negosiasi juga baru ingin dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin negara lain, apakah memang cadangan devisa kita juga berpeluang untuk tidak mampu menahan lagi apabila nanti ke depannya rupiah terus tertekan oleh mata uang negara lain atau khususnya dolar dalam hal ini, Pak Emil? Ya, tentu penting bagi BI juga untuk melihat posisi rupiah, posisi cadangan devisa kita, apakah memadai atau tidak. Dan memang rupiah ini bukan berarti tidak boleh melemah. Rupiah bisa saja melemah dibiarkan oleh BI, namun lebih ke memanage pelemahan ini agar lebih stabil, tidak spike ya, yang membuat pasar itu panik, atau kemudian mungkin pasar kita dilirik oleh trader yang ingin melakukan short sell ya. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu. Selama ada BI yang menjaga di sana, harusnya aksi-aksi spekulatif itu cenderung terbatas karena peluang untuk mendapatkan keuntungan dari spekulatif trading ini juga lebih minim jika ada bank sentral yang hadir di sana. So menurut kami masih sangat mampu cadangan devisa kita di level sekarang itu untuk bisa memanage pelemahan rupiah agar lebih terukur, tidak melemah signifikan secara tiba-tiba.